Trinitas diterima oleh Kaisar Konstantin tahun 321, sedangkan di Alkitab tidak ada Trinitas. Kenapa diterima oleh banyak orang Kristen? Silakan Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya akan jawab bukan untuk menerangkan Trinitas, tapi pertanyaannya ini adalah mengapa istilah ini tidak ada di dalam Alkitab, tetapi banyak diterima oleh orang Kristen. Istilah Trinitas atau Trinity memang tidak terdapat di dalam Alkitab. Kata itu tidak terdapat di dalam Alkitab. Tetapi dengan tidak terdapatnya kata Trinitas di dalam Alkitab, bukan berarti bahwa ajaran tentang Trinitas atau Trinity itu tidak ada di dalam Alkitab. Dengan diterimanya Trinitas ini oleh Kaisar Konstantin pada saat konsili di Nisea, itu bukan berarti bahwa dialah yang memulai ajaran ini. Oleh karena Alkitab sudah ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang sudah rampung atau hampir rampung di dalam proses kanonisasinya. Jadi bukanlah diawali oleh mereka yang hidup di abad yang keempat, tetapi firman Tuhan, tulisan Yesus, tulisan tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Yesus, kemudian tulisan dari Rasul Paulus dan para penulis Alkitab lainnya telah menyebutkan tentang konsep dari Trinitas ini. Kata Trinitas itu hanya untuk merampungkan dalam satu kata konsep tersebut. Memang ada berbagai ajaran tentang Trinitas, berbagai pendapat. Bukan hanya tentang Trinitas itu saja, tapi tentang Bapa, tentang Anak, tentang Roh, masing-masing atau tetap ada ajaran yang berbeda-beda atau sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana kita menjawab akan kenyataan ini bahwa kata itu atau istilah itu tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi konsepnya ada di sana. Contohnya, di dalam Alkitab, apakah ada istilah perjamuan kudus? Perjamuan kudus. Istilahnya yaitu perjamuan kudus. Dua kata itu tampil secara bersama. Perjamuan kudus tidak kita temukan. Akan tetapi konsep tentang perjamuan kudus itu ada di dalam Alkitab. Banyak atau ada satu kata yang sering digunakan oleh banyak orang Kristen. Contohnya kata Advent. Kata Advent di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak kita temukan. Tetapi istilah Advent ini artinya kedatangan, dan dalam Alkitab bahasa Inggris juga tidak kita temukan. Tetapi ajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu sangat jelas di dalam Alkitab. Jadi penggunaan istilah itu hanyalah untuk mewakili keseluruhan ajaran yang digambarkan oleh istilah tersebut. Di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menyebutkan tentang Allah atau Bapa, lalu kemudian Anak Allah, Tuhan atau Yesus Kristus, atau juga Roh Allah atau Roh Kudus. Dan ketiganya disebutkan dalam satu ayat secara bersamaan, dan tidak ada pribadi lainnya yang disebutkan yang setara dengan
ketiga yang disebutkan ini. Ada banyak ayat. Contohnya saja dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air pada waktu itu, lalu kemudian langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Berarti di sini ada Yesus, anak Allah, ada Roh Allah atau Roh Kudus, dan juga ada Bapa yang berkata-kata, "Inilah anak yang kukasihi." Kata Trinitas tidak ada di sana, tetapi ketiga pribadi kealahan ini ada di sana. Contoh yang lain, Kisah pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 tentang Stefanus, di mana dikatakan di sana, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus penuh dengan Roh Kudus, ia melihat kemuliaan Allah, lalu Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sini ada Roh Kudus, di sini ada Allah, di sini ada juga Yesus. Demikian juga ayat-ayat yang lainnya yang disebutkan di dalam Alkitab. Yang paling lazim kita dengarkan contohnya adalah Matius 28 ayat yang ke-19. "Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi ketiga kata ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga kata ini masing-masing punya definite artikelnya. Jadi ini bukan menunjuk kepada satu pribadi dengan tiga nama, tetapi menunjuk kepada kesatuan kealahan yang terdiri dari tiga pribadi yang setara. Tetapi di sini Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Dan masih ada lagi ayat-ayat yang lain yang menerangkan akan hal ini. Mungkin satu ayat lagi dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam berkata, "Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang." Jadi di sini ada satu roh, satu Tuhan, lalu kemudian satu Allah. Jadi ketiganya, tiga pribadi ini adalah Esa. Inilah yang Alkitab katakan, tanpa Alkitab berusaha untuk menerangkan dengan lebih lanjut, tetapi tentang kealahan ini suatu hal yang memang perlu diterima dengan iman berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Namanya juga adalah Allah. Bagaimana kita bisa menerangkan sepenuhnya tentang hakikat Allah? Kita hanya bisa mengetahui berdasarkan apa yang dinyatakan kepada kita di dalam firman-Nya, di dalam Alkitabnya. Selebihnya dari itu kita terima dengan iman, cukup dengan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dalam firman Tuhan. Jadi tidak adanya istilah itu bukan berarti konsep itu tidak ada di dalam Alkitab. Saya pikir demikian. Terima kasih.